dan perlindungan kita bisa tiba di sini dan kita bisa bertemu dengan pelajar mahasiswa Kota Studi Sorong Raya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kami juga perlu memperkenalkan diri bahwa kami yang datang ini adalah tim dari pemerintah. Timnya itu tim terpadu, tim gabungan, baik itu dari Sekda, Bapeda, Inspektorat Keuangan dan Dinas Pendidikan dan DPR. Jadi tim yang ada ini diketuai perintah langsung dari Bupati, kemudian diketuai langsung dari Sekda pemerintah Kabupaten Dugiai. Lalu masih ketua satu di Dinas Pendidikan, kayak kepala Dinas Pendidikan, kemudian dan lain-lain, inspektorat dan lain-lain. Perlu kami perkenalkan tim yang koordinator DEPA, ketua koordinatornya ada Bapak ini. Kemudian perkenalkan kami tiga, Bapak dari Sekda, bagian sekretariat daerah, bagian organisasi. Kemudian yang Bapak yang di sebelah dari keuangan, bagian aset. Jadi begitu kita lihat asrama dan lain-lain yang punya tugas untuk mengasetkan, menginventarisasikan aset bagian berarti tugasnya dia. Kemudian namanya ini yang ujung Bapak Pius Yebe. Bapak Pius Yebe di keuangan bagian bidang aset di aset daerah. Terus yang ini namanya Pak Marius Yebe, bagian Sekda di bagian Orta. Saya sendiri di Dinas Pendidikan, staf di sana di Dinas Pendidikan. Namanya Benigo. Itu sebatas perkenalan. Sesuai dengan permintaan dari ketua mahasiswa untuk menjelaskan tujuan dan maksud kedatangan kami. Pertama, tujuan dan maksud kedatangan kami ke sini itu tim turun ke tiga kota studi, Sorong, Jayapura dengan DPR. Koordinat kami di sini 4 orang, satu yang ketinggalan pesawat, anggota DPR satu sudah ketinggalan pesawat sehingga tidak bersama kami. Tujuan kami ke sini itu untuk mensurvei asrama yang mensurvei tempat asrama yang nantinya akan dibangun atau diadakan sebagai asrama pemerintah Kabupaten Dugiai di Kota Studi. Karena itu kami turun mau mengecek tempat yang mahasiswa sudah lobby itu apa. Kita mau turun ke tempat itu langsung, kita mau mengecek kelayakannya. Itu apakah layak untuk dijadikan asrama atau tidak. Jadi bersama mahasiswa kita turun ke tempat yang sudah disiapkan atau sudah dilobi oleh mahasiswa. Itu kami turun ke tempat untuk melihat langsung. Selain kami mendengar keluhan mahasiswa maupun dengan fasilitas asrama yang sudah dilobi itu akan kami tampung semua. Dan kami survei langsung di lapangan, sehingga terakhir kembali itu menjadi bahan evaluasi dari tim pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi dari tim itulah yang akan menjadi sebuah kebijakan pada tahun 2023, sehingga tahun 2023 itu sesuai dengan hasil evaluasi itu menjadi sebuah kebijakan, sehingga mudah-mudahan tahun 2023 Sorong Raya sudah mempunyai asrama Dugiai di Kota Studi Sorong Raya.
ini yang maksud kami. Saya juga berikan waktu kepada teman kami untuk mungkin ada tambahan dari penjelasan sampai itu maksud dengan tujuannya. Baik, terima kasih adik-adik kita, adik-adik kami yang disiapkan di tempat ini. Bukan kali ini saja, yang asrama yang sudah jadi, yang permanen yang sudah beli juga kami survei dulu. Bukan kami datang langsung beli, tidak. Tetapi nanti jadi itu tahun depan 2023. Karena seperti Manokwari yang sekarang asrama jadi itu kami survei dulu. Maka kami datang survei. Bukan sekarang ada pikir sekarang mereka mau beli, mau apa di lokasi itu dibeli atau yang asrama rumah yang sudah jadi dibeli, tidak. Tapi kami dengar hasil kesepakatan adik-adik lokasi di mana atau rumah permanen yang sudah jadi, rumah yang sudah jadi seperti yang begini itu, mau beli itu atau yang lokasi, itu yang kami juga lihat pastikan. Bukan ini saja, tapi yang lain juga akan pernah survei dulu. Bukan kami datang langsung beli, tidak. Terus dan kami datang ini bersama, ada yang mewakili dari kami tim bersama dengan dari mahasiswa kalian sendiri, utusan sendiri. Jadi mereka sendiri tahu, dengar juga dari penjelasan di sana. Kalau kami tambahkan saja, mereka sudah tahu dan mereka sudah sampaikan sama teman-teman yang lain. Baik, saya kembalikan. Ya, terima kasih atas penjelasan. Tujuan atau maksud kedatangan mereka seperti itu, mungkin senioritas atau ada yang tersinggung begitu langsung tanya dalam berapa menit, 10 menit. Kalau tidak, kita langsung penyampaian kesepakatan kita tadi malam, baru langsung kita akan turun di lapangan. Oke, mungkin saya dulu. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, selamat datang Bapak-bapak dari Dogiai. Inilah anak-anak kami. Jadi saya bahas atau bicara ada beberapa hal yang itu sebagai kerinduan dan juga sebagai pergumulan dan juga sebagai desakan. Yang pertama adalah saya bicara dari kondisi kita di Kota Sorong. Kondisi kita di Kota Studi Sorong dengan konteks kota yang ada di Kota Sorong ini adalah kota bisa dikatakan metropolitan Jakarta kedua, itu ada di Kota Sorong. Karena melihat tanah dan rumah, kalau di bagian di Kota Sorong ini, orang yang kerja di Raja Ampat, Sorong Selatan, Maibra, Tamrau, mereka punya rumah tempat tinggalnya ada di Kota Sorong. Hanya mereka pergi untuk pelayanan atau pengabdian saja. Jadi mereka anak istri semua ada di Kota Sorong. Makanya tadi saya bilang ini kota metropolitan Jakarta kedua. Kemudian yang kedua adalah tanah atau kita di Kota Sorong ini, kalau kita cari tanah itu sangat susah. Karena tanah ada, itu pun ada dua masalah yang sedang hadapi, adalah jual atas jual ada, kemudian sertifikat atas sertifikat juga ada. Jadi Kota Sorong ini kemungkinan kita tidak bisa temukan tanah yang kosong. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ini kondisi anak-anak ini dari tahun sebelumnya, tahun 2018 itu 2018
2018 ini anak-anak ini mereka sebelumnya mereka tinggal di pas Bapak Don tinggal sebelah sini, ada lorong masuk, ada SMK yang Bapak Don dapat, SMK 1 itu di belakang situ. Itu mereka dikeluarkan dari kontrakan karena belum lanjut atau belum bayar kontrakan selanjutnya, sehingga tanggal 2 Mei pas hari pendidikan itu mereka dikeluarkan dari sana, dan semua ini saya tampung di rumah papan sebelah ini. Nah kebetulan rumah papan itu ada, sehingga walaupun tempatnya tidak memungkinkan, tapi ya kami anak-anak ini bisa menumpang, bisa tinggal sampai hari ini, sehingga mereka ini bisa sampai hari ini. Kemudian yang selanjutnya itu kondisi anak-anak kita. Kemudian untuk ke depan ini, kalau kita tunggu 1-2 tahun ke depan lagi, kemungkinan besar kita di Kota Sorong ini tidak dapat asrama rumah jadi pun, karena besok lagi sudah Kabupaten Provinsi Papua Barat Daya itu kedudukannya di sini. Dia ada di tengah, ada maju ke arah Kilo, tapi dia di perbatasan sebelah sini, tapi dia wilayahnya masuk ke kota. Maka kalau itu sudah terjadi, maka kemungkinan tanah-tanah yang ada ini atau rumah yang sudah jadi yang sedang jual ini pun kemungkinan kita tidak akan dapat. Itu kedua. Kemudian dulu saya pernah ketemu dengan Pak Andi Jobe ini, saya selalu desak dan saya pernah marah juga, dan saya tetap pernah tutup pintu juga karena melihat kondisi kita di Kota Sorong. Itu saya dari dulu, wah ini ke depan kita ini susah, Pak, tolong usahakan asrama gitu. Tapi mungkin Tuhan tidak berkehendak, mungkin hari ini adalah Tuhan sudah jawab pergumulan itu menurut saya, sehingga nanti kedepannya anak-anak ini entah kemana itu saya tidak tahu, karena mereka tinggal di sini ini juga saya hanya kasih begitu saja mereka tinggal. Jadi itu pun saya punya istri, dia tidak bisa tinggal di rumah keramik, jadi dia tinggalnya seperti ini, hanya rumah jadi mereka tinggal di sini juga masih berlanjut. Jadi untuk kelanjutannya itu mungkin saya tidak bisa lepas juga mereka tinggal sampai selamanya, karena itu pun karena anak-anak masih kuliah, masih belum pulang, akhirnya bisa tinggal mereka ini sampai hari ini. Kemungkinan saya pernah kasih tahu mereka juga bahwa bulan 2023 bulan Juni itu saya minta maaf, saya sudah kasih tahu mereka. Jadi saya harap kepada pemerintah yang ada ini, mohon diperhatikan dalam rangka ini, harus ada sesuatu yang sebagai jaminan yang bisa memberikan kepada anak-anak ini, karena saya juga mereka batasi sampai tahun 2023 sampai bulan Juni mereka tinggal di sini. Nah itu yang perkembangan kondisi dan keadaan untuk anak-anak kita di sini. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Kemudian selanjutnya itu harapan, pemikiran mereka ini kan saya tidak tahu. Jadi apa yang mereka sampaikan ya kita dengar sama-sama, karena saya juga tidak tahu apa yang mereka putuskan. Oke, silakan. Mungkin Ya, saya terima sampai kasih sini. penjelasan dari Bapak kami. Kami sangat terima kasih, itu secara umum saja. Jadi mungkin di sini langsung ini makan waktu juga, jadi langsung kita kesepakatan kita ini yang hanya sampaikan kepada utusan panitia dari Bupati Kabupaten Dobiai, bahwa kesepakatan kami di sini sesuai dengan Kepala Dinas Daerah pernah sampaikan ke pertemuan keempat dari Sekretariat Nabire di Mawa.
Kalau tahapan ini kita masuk dalam proses pembangunan berarti itu makan waktu. Jadi tahapan ini harus penyadaan saja. Oleh sebab itu kesepakatan kami mahasiswa di sini, rumah jadi langsung kita sudah siap 2 rumah. Tetapi itu juga bukan dekat-dekat tidak, tetapi karena kita sudah mengingat dengan kita punya kampus-kampus. Dan kebanyakan yang kampus di AIMAS, kebanyakan yang kampus di kota di sini. Jadi itu jarak. Jadi nanti dengan mahasiswa dengan panitia nanti kita akan turun sama-sama lihat rumah 2 itu. Apakah cocok untuk mahasiswa bisa tinggal di situ atau tidak. Jadi kami dari mahasiswa sudah siap 2 rumah. Jadi satu rumah ini kilometer 12. Satu rumah ini di sekitar sini karena kampus ada di sebelah lagi, terus ada di sebelah sini lagi. Mungkin saya jelaskan, jadi Ya. kampus di sini itu tadi saya bilang sabar dulu. Tadi Bapak yang sampaikan itu juga baru mereka tanggapi, terus ada juga sampai itu mereka tanggapi. Ya, siap. Ya, jadi kampus ini di wilayah mereka tinggal di sini, sekitar sini itu mereka di tengah bagi mereka yang kuliah di seputaran kota. Karena di depan sini ada UKIP, di sebelah sini ada STT, kemudian 2 di Unamin dengan STIE. Kemudian ke arah pelabuhan itu ada 2, yaitu Saint Paul dengan Aspon. Itu ada 6 kampus ada di kota. Kemudian 8 kampus ada di arah-arah kilometer 10 ke sana, yaitu 2 Tikes itu di kilometer 11 dan 10. Kemudian di Victory itu mereka ada di berdekatan. Kemudian naik lagi di Nalibili, Universitas Nalibili. Kemudian naik lagi di Universitas Muhammadiyah, Stak. Kemudian Stakin dengan kampus Unipa 2, Unipa Manokwari. Itu dia kampusnya, ada kedokteran, pertambangan dan perminyakan. Kampusnya ada di kabupaten. Jadi ini sekitar di kampus ini sekitar berapa ini, 12 ke 14 sekitar itu dari kampus. Makanya kalau mereka bilang tadi 2 tempat itu, mereka lihat dari konteks itu. Baik, lanjut. Ya, seperti itu aja mungkin penjelasan terkait itu. Tadi malam kita sudah sepakat bahwa 2 itu sudah nanti kita sama-sama dengan panitia pansus yang sudah ada di kota studi kami. Nanti kita turun sama-sama baru kita akan lihat seperti apa, ada punya bentuknya seperti apa. Apakah rumah 2 itu bisa cocok untuk mahasiswa bisa menginap di situ atau tidak. Supaya selanjutnya kami mohon untuk negosiasi lagi, kembali lagi kepada pemerintah terkait di atas. Karena pas dari tahun berapa, 2016, 2018 itu ada perjanjian, tapi itu tidak akan menjawab sampai saat ini juga kita alami seperti itu saja. Menderita di atas menderita. Makanya itu yang kita sudah mempertimbangkan sudah kejadian-kejadian atau penyelaman-penyelaman. Lalu tahapan ini kita harus penyadaan saja. Karena kita masuk dalam proses pembangunan berarti itu makan waktu. Apalagi sedangkan rumah ini, dah punya masa waktunya sudah Bapak jelaskan. Baru besok kita tinggal di mana lagi kalau selain 2 itu tidak jadi. Jadi semua aspirasi atau kesepakatan dari kami mahasiswa itu seperti itu. Jadi mungkin tempat KM 8 dengan KM kilometer 12 nanti kita turun sama-sama akan lihat supaya langsung pemerintah dengan pemilik rumahnya selanjutnya seperti apa, langsung negosiasi dengan yang pemilik rumah. Itu kesepakatan kami dari mahasiswa seperti itu. Jadi mungkin tanggapi ada ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau permanen
yang rumah sudah jadi dengan lokasi itu bukan kita. Karena ada orang Siap. ada orang itu. Pada waktu bersamaan sekarang kan bersamaan Nabire dan Pura sama Manokwari. Tahun yang lalunya itu tahun berapa itu sekarang itu Semarang dengan Manokwari. Semarang dengan 2016. Manokwari itu bersamaan. 2016. Iya itu bersamaan. Karena saya sendiri survei waktu itu. Kalau yang saya itu. Jadi itu tergantung ada yang mau yang lokasi atau yang rumah yang sudah permanen sudah jadi. Itu tergantung ada orang. Dan jarak kampus. Siap. Jarak kampus itu ada orang. Karena kita tidak tahu sih. Ada orang yang tahu bahwa kalau kita mengingat kampus jaraknya, ongkosnya, oh di sana berarti ini makan waktu jauh. Di sana berarti kita jauh, kami yang di tengah-tengah lebih bagus daripada kita pisah-pisah yang lain. Jauh, yang dekat jaraknya. Supaya kita mengingat waktu jaraknya, ongkos apa gitu. Yo baik. Ya, terima kasih atas tanggapinya. Mungkin di sini mungkin kesepakatan kami seperti itu sudah Ya. sama dengan penyampaian dari kepala dinas. Ya. Karena kita sudah pertimbangkan penyelaman-penyelaman yang kakak tadi jelaskan. Manokwari sampai sekarang masih belum jadi. Kalau Itu itu kita- sudah permanen jadi sudah ini. Iya. Lebih bagusnya ya sudah ada. Ya, pengadaan saya. Kita itu anak buah. Siap. Kita itu hanya lihat lokasi, kita juga sampaikan misalnya ke pemerintah atasan kita. Jadi mungkin seperti itu sudah kesepakatan ini semua kesepakatan dari mahasiswa seperti itu. Jadi rumah yang sudah ada 2 itu nanti kita sama-sama turun. Baru nanti kakak Doran mendatakan untuk kami mohon supaya negosiasi kembali lagi kepada pihak pemerintahan di atas agar supaya tahun 2023 itu akan jawab. Nah mungkin seperti itu. Yang punya lokasi mungkin ada ukuran, Ya, ukuran rumahnya, panjang lebar, terus lokasinya, panjang lebar kan mereka pasti ada. Nanti kita minta lokasi itu lalu mereka ukuran. Nanti yang punya lokasi kami akan minta. ya nanti. Pasti ada deh. Iya nanti terkait itu nanti tinggal negosiasi dengan yang pemilik rumahnya. Kan dari atas nanti kalau kita bawa pulang dari sini itu bukan berurusan dengan kami mahasiswa tidak, tapi panitia dengan Benar. ya Pemilik kami rumah. pemilik rumah toh. Jadi yang Ya, jadi hasil survei kami sebenarnya hasil negosiasi Anda yang kami data cek ya, apakah sudah pernah negosiasi dengan yang punya lokasi atau yang punya rumah. ya. Hasil itu yang nanti kami akan bawa lapor ke pemerintah Siap, daerah. siap. Iya. Iya, kakak minta maaf itu sudah tinggal kakak orang cek dan tanyakan apakah itu benar atau tidak seperti itu. Ya, itu sudah sebelumnya sudah. Ya seperti itu mungkin kalau kekurangan kasih kepercayaan kepada ya dalam 10 menit kah. Baik, waktu yang diberikan kepada saya, terima kasih. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Pada saat ini kami sudah berkumpul dengan pemerintah Dogiyai. Terus yang pertama saya menghormati kepada tim pansus yang sudah turun lapangan, dan yang kedua saya menghormati juga kepada orang tua kita, Bapak Pendeta Dr. William Anu, dan yang ketiga saya menghormati juga kepada senior kita yang hadir pada saat siang hari ini. Ya, baik, terima kasih. Saya masuk langsung saja, saya cerita pengalaman sedikit dulu. Pengalaman kita di sini. 2018 kita ada berapa mahasiswa kita tiba di Kota Sorong. Sampai kita tinggal di kontrakan. Apa yang tadi Bapak sudah sampaikan tadi, kita tinggal di depan Hotel Vega. Setelah itu masanya berakhir dikasih keluarkan dari kontrakan, pemilik kontrak. Apa 2 Mei masa di 2019 dikasih keluar dari kontrakan. Setelah itu pas waktu itu kami tidak tahu kami kemana. Tapi karena ada bapak suruh kita pindah ke sini. Bapak bangun rumah papan sebelah.
Dan sekian tahun kita tinggal di rumah papan. Rumah ini kemarin baru jadi. Kita tinggal di rumah papan berapa tahun? Sekian tahun kita menderita. Jadi pengalaman kita seperti itu, dan harapan kami karena pemerintah sudah ada di Kota Sorong, harapan kami kali ini harus asrama 2 jadi. Dan dua itu kami sudah siapkan, dan kami mengingat dengan kami punya jarak kampus. 2 titik kami sudah siapkan, dan kami sudah negosiasi dengan pemilik rumah. Jadi untuk selanjutnya kami serahkan kepada pemerintah. Jadi selama ini pemerintah Dogliai kami punya orang tua ada. Tapi pemerintah tidak pernah perhatikan kami di Kota Sorong sini. Apa bedanya kami dengan kota studi lain? Kami mahasiswa, kami juga generasi penerus Kabupaten Dogliai. Tapi apa bedanya pemerintah tidak perhatikan kita? Kita mahasiswa, mereka mahasiswa. Tapi mereka mereka punya tempat lebih layak untuk mereka tinggal. Tapi kita di sini menderita. Jadi kami minta tim pansus yang sudah tiba di Kota Sorong, tolong usahakan kali ini. Kami minta tolong usahakan sampai asrama 2 itu jadi. Dan kalau tidak jadi kami akan turun lapangan untuk palang kantor. Asrama tersebut kalau tidak jadi, kami akan turun palang kantor. Dan kali ini kami punya kesempatan untuk miliki asrama. Jadi pemerintah yang tim pansus yang sudah tiba di Kota Sorong, tolong usahakan. Kami tidak mau menderita lagi. Bukan kami, tapi adik-adik kami. 1 tahun, 2 tahun lagi kami yang ada ini nanti selesai. Tapi adik kami kalau mereka datang kuliah, mereka tinggal di mana? Mereka masuk di mana? Kalau kami tidak usaha. Pemerintah tidak usahakan untuk kami asrama. Tapi itu bukan untuk kami, tapi itu aset daerah yang akan kami miliki. Jadi tim pansus yang sudah datang, sudah turun lapangan, kami minta tolong usahakan. Baik, terima kasih waktu kembalikan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kalau ada tangkapi atau kalau tidak ada langsung. Ya. Jadi komitmen mahasiswa itu kan sudah pengadaan asrama toh. Ya. Sudah komitmen bersama. Ya. Berarti itu sudah kita cek kelayakannya, karena kelayakan itu kan yang harus dipastikan kelayakan. Yang pertama soal penempatan asrama dilihat dari jarak kampus-kampus dengan tempat tinggal, itu kan yang bisa menentukan itu mahasiswa. Ya. Dan berdasarkan itu sudah tentukan. Ya. Sudah lihat semua yang akan menjadi calon asrama. Kan sudah cek. Nah, lalu yang kedua, yang kami akan cek kelayakan asrama itu dari tugas dari Pemda itu hanya melihat itu soal keuangan, kemudian soal administrasi tempat itu, kemudian soal rumah itu layak huni atau tidak, itu nanti kami mau cek. Cek. Nah, itu. Kalau soal itu nanti apakah apa kontrakan dikeluarkan karena belum bayar dan lain-lain, nanti untuk kedepannya itu mahasiswa itu harus organisasi apa Hikmado itu menjadi tempat belajar untuk bagaimana kita belajar yang adil, jujur dan lain-lain. Itu jadikan tempat yang belajar untuk adil dan lain-lain. Badan pengurus yang akan ada di situ mesti belajar untuk jujur untuk ke depan, karena kita pulang itu kan pasti dalam perguruan tinggi itu pasti para dosen biasa Pak. Itu ada tridharma perguruan tinggi, ada pendidikannya, ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
apa yang kita belajar di kampus, nilainya itu ketika kita turun di lapangan, kita akan terima di sana. Saat kita ada sebagai mahasiswa belajar di organisasi, belajar dan jujur. Jangan kita terulang-ulang seperti organisasi badan pengurus sebelum-sebelumnya yang tidak jujur dan lain-lain. Barangkali itu dari ketidakjujurannya badan pengurus sebelumnya itu menjadi korban yang ada sekarang. Yang hal-hal itu yang harus penting digarisbawahi untuk bagaimana kita yang ada ini kembali itu akan menjadi agen perubah di daerah itu masing-masing. Kita yang ada ini sungguh mati, kita akan nanti sudah tua, kita akan meninggal. Yang ganti itu kalian. Nanti panjang jadi kita ke tempat langsung sudah. Siap. Untuk kelayakan. Jadi mungkin ya terima kasih untuk motivasi atau dorongan untuk kita ke depan. Kami sangat terima kasih. Mungkin di sini kesepakatan kita sudah jelas. Jadi selanjutnya mungkin kalau bisa kita langsung turun. Iya. Ya. Iya. Saya minta maaf ya, ini terlalu panjang kita sudah bicara. Siap. Baik, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik sehingga sampai hari ini kita ada seperti ada. Dan yang kedua, saya menghormati kepada bapak-bapak yang ada di sini yang selama jatuh bangun dengan mahasiswa. Dan yang kedua, saya menghormati kepada panitia survei yang sudah dibentuk dan sudah diturun lapangan. Kami sangat berterima kasih karena kali ini bapak-bapak bisa turun lapangan. Dan yang ketiga, saya menghormati kepada senioritas kita Elias Bagomo SE yang mana telah hadir bersama kita untuk melihat keputusan kita seperti apa. Karena masalah pengalaman yang lebih tahu dan bapak-bapak. Baik, nama saya memperkenalkan Yohanes Bagomo dan sekretaris jabatan saya sekretaris Hikmado. Baik, ini masalah penghargaan ini kita sudah berbincang, jadi saya tidak berbincang lagi masalah itu. Pasti kita akan merasa bosan. Ya. Jadi saya hanya mau sampaikan itu hanya satu, yaitu pada tahun 2021 kemarin yang pernah saya bawa proposal mungkin kepada Bapak Mendik. Sudah Bapak Kepada Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan. Iya, yang pertama saya bawa di kepala, tapi Bapak sudah dialihkan ke saya ke Dinas. Itu sejujur bicara. Jadi Bapak ini jujur ya Bapak, saya tidak bohongi Bapak juga. Jadi waktu itu memang saya ada kasih, Bapak saya ada kasih. Jadi itu memang ada yang kemarin sudah naik ke atas, itu sudah lapor ke pemerintah. Jadi kita sudah beli karena tahun kemarin itu memang dari pemerintah sudah anggarkan 100 juta. Tapi 50 kita kelola untuk uang makan minum, 50 kita sisihkan ke cicilan kita karena kita ini memiliki tanah. Jadi tanah itu sesuai dengan laporan, sesuai dengan proposal yang saya pernah buat, 150 itu belum. Jadi selain daripada pengadaan, mohon bawa 150 itu ke atas. Kalau kita ini baku bohongnya, kita ini bukan anak-anak. Ya, kita ini bukan anak-anak. Jadi kita bicara yang jujur. Jadi Bapak mohon 150, apakah itu salah sesuai dengan penyampaian dari adik-adik dengan yang pernah saya kasih proposal, bersifat proposal. Iya. Waktu itu saya serahkan di depan kantor pas Bapak ada berdiri di pintu. Sudah. Jadi ini kita hanya sampaikan saja. Ya. Karena kita tidak mau kayak. Jadi begini. Iya. Kemarin kan Yohanes datang. Iya. Pas saya ada di kantor. Iya. Proposal itu serahkan dan saya arahkan langsung itu kebijakan jadi langsung ke kepala dinas. Ya. Itu pertama. Terus yang kedua itu di pencucian sudah dikasih tahu Iya. bahwa ini begini di pencucian di Mawaba. Iya. Kan saya tidak lupa yang model begitu itu. Nah itu saya bilang langsung saya arahkan langsung ke kepala dinas. Ya. Nanti soal itu pengadaan dan lainnya itu atasan kebijakan. Kita ini staf biasa, apalagi saya waktu itu statusnya guru. Ini tidak ada kaitan dengan kebijakan. Dan saya arahkannya itu di kepala dinas. Ya. Gitu. Nah, sekarang antara mau beli tanah dengan pengadaan itu kan kita dikasih waktu itu kan diarahkan untuk mau beli tanah atau mau beli rumah.
Ini yang pemilihan bukan dua-dua diterima. Iya, Iya. iya, Bapak ini sudah kembali ke tadi Iya, pengadaan terima saja. kasih. Ini saya hanya sampaikan Bapak, saya Iya, tidak iya. mau kayak rasa dendam begitu. Iya. Ya Pak, ini saya hanya sampaikan supaya apa yang sudah pernah kita lakukan itu harus dinyatakan begitu. Iya. Jadi saya hanya sampaikan, jadi itu kita kembali ke pengadaan saja. Ini saya hanya sekedar sampaikan saja kepada pihak pemerintahan. Ya, Iya. kembalikan ke pengadaan. Terima kasih untuk penyampaiannya. Di sini langsung kesepakatan kita seperti itu. Iya. Jadi itu selain itu Anda sampaikan Iya. kepada kakak-kakak atau tim-tim yang berada di kota studi kami. Jadi mungkin selanjutnya itu sesuai dengan kesepakatan kita, langsung kita akan turun di lapangan. Selanjutnya seperti itu. Mungkin sekian mahasiswa-mahasiswi. Iya, sekian. Ya, terima kasih waktunya. Iya, jadi Bapak minta maaf kalau ini rasa terbeban. Jadi saya agak singgung itu soal saya terima proposal dari saya tolak. Ya. Saya bilang saya tidak terima. Jadi untuk semuanya terima kasih. Tadi kita awali dengan doa. Masukan lagi.